Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya ya. Tetap sehat ya, harus tetap jaga kesehatan. Karena kesehatan itu adalah penting banget ya. Ketika kita sehat, pasti kita bisa melakukan apa saja. Mau jungkir-jungkir balik-balik, salto-salto, dorong-dorong, kalau sehat oke-oke saja ya. Karena ada motto mengatakan begini, mensana corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa dan raga gitu kan ya. Oke. Oh, jiwa yang kuat ya. Maaf salah. Aduh. Oke, ada yang baru nih bro ya. Ini adalah pada akhirnya ini Derby Kumalasari, lawyer juga ya. Ini buka suara soal kasus yang viral, kasus yang begitu menghebohkan dunia maya ya. Bagaimana dia menanggapi kasus itu, dan dia juga ada sedikit sentil-sentil atau bagaimana itu ya, ada yang disentil-sentil ya. Salah satunya adalah pengacara yang sudah senior dan salah satu podcast ya. Siapa itu? Apa itu ya? Kita lihat ya. Aku melihat yang ada di media ya, yang dipertontonkan di media ini kan apa ya? Sebagai wanita ini sangat mempermalukan wanita Indonesia. Karena apa? Di sini kan akhirnya nama Indonesia jadi tercemar kan? Karena kan ini konflik beda negara ya kan, antara warga negara ya kan, warga negara asing. Dan yang di sini kan terlihat sepertinya dia menikmati, ikut serta. Nah ini kan sebetulnya bisa diduga ada tindak pidana juga, apalagi dia mengambil anak yang bukan haknya dia. Itu kan kapasitasnya apa? Apakah dia ini sudah menikah sama si suaminya? Kan kita nggak tahu. Kalau memang sudah menikah, ada pasal 284 betul, yang bisa kita persoalkan dengan tindak pidana kan gitu. Apakah pengasuh? Apakah pengasuh, babysitter, kontraknya di mana? Kontrak kerjanya. Karena apa? Dia kan harusnya berempati ya kan sebagai wanita. Ini ibu kandungnya dan ini masih bayi, butuh ASI gitu. Jadi saya setuju sekali dengan perkataan tadi rekan saya Sunan Kalijaga. Apakah dia bisa menggantikan ASI ya kan dari sang ibu kandungnya Berhari-hari loh. Berhari-hari. Terus bagaimana kalau bayi ini tiba-tiba sakit? Karena kan itu kan hubungan darah ya antara ibu dan anak. Nggak mungkin kan tiba-tiba akhirnya pasti kalau bayi kan butuh menyusui. Sekarang udah berhari-hari, mungkin dia ganti dot misalnya. Tiba-tiba bayinya sakit, apakah dia juga bertanggung jawab? Kalau nanti ada terjadi sesuatu dengan si bayinya ini, nah ini kan akan menjadi tindak pidana kelanjutannya akan bermasalah juga gitu loh. Jadi seharusnya dia berpikir panjang dan paling tidak bisa menjembatani. Jadi kita sangat menyayangkan kok yang katanya artis yang kita juga tidak tahu. Wah. Ya, saya juga nggak pernah kenal, saya juga nggak tahu. Cuman ini mempermalukan bangsa Indonesia gitu. Akhirnya menjadi tontonan yang sangat viral. Tambah lagi konflik ini melebar kemana-mana gitu kan, dipertontonkan. Terus ada seseorang yang membuat podcast, bahkan anaknya juga ikut berbicara. Padahal anak ini tidak pantas berbicara di media, apalagi anak di bawah umur. Yeah. Who is she to you? So she is my dad met her before a few like 2 years ago about, and she worked for my dad as an assistant, and when my mom neglected my dad and didn't want to take care of him when he was sick or something, she would do that for him, and she would also help him with administration and booking hotel and stuff like that when my mom doesn't do it. Okay. Is teacher? Dan yang lucu kan salah satu pengacara bilang bahwa dia juga ditunjuk sebagai kuasa hukum dari sang anak sendiri. Kan siapa yang ngomong itu, siapa? Ya itu pengacaranya. Pengacaranya siapa? Ya itu pengacaranya. Senior, junior? Senior, yang katanya senior mempertontonkan hal yang kita sebagai pengacara junior juga jadi ikut kaget, ikut shock tuh. Kok harus ya sebagai pengacara yang baik bukannya memperkeruh, seharusnya ikut mendamaikan, apapun itu baru hebat gitu. Dan Anda sudah melihat video di mana anak putrinya ini hubungannya sangat tidak harmonis dengan ibunya. Untuk mencegah segala kemungkinan, makanya sekarang bapaknya ini membawa semua anaknya ke luar negeri tinggal dengan bapaknya. Bukan malah menggiring opini publik untuk terkesan bahwa seorang ibunya ini bukan ibu yang baik, mabuk lah, nanti anaknya jadi bahaya lah di ibunya. Itu kan tidak pantas karena belum dibuktikan, tapi dia sudah berbicara di media. Anaknya ini, yaitu putrinya,
di Oktober 2023 sudah mencoba bunuh diri dengan cara memotong urat nadinya berkali-kali, tapi gagal karena kurang dalam. Jadi ya kita sebagai praktisi hukum meminta untuk coba dibuktikan dulu kan begitu, dan sangat disayangkan tindakan wanita yang katanya artis ini dengan berperilaku seperti itu memalukan. Jadi saya sangat terpukul melihat kejadian ini ya. Ini memalukan wanita Indonesia. Berarti miris ya? Sangat miris lah. Iya seperti itu bro ya, pendapat Derby Kumalasari sebagai lawyer ya. Dia juga menyentil-nyentil siapa Hotman Paris juga, dia dalam podcastnya Dr. Richard tadi dia ada sentilan begitu, dan saya yakin mengarahnya juga ke sana begini. Yang utama adalah mereka Derby Kumalasari ini Barbie ya, kok Derby itu kan Derby Kumalasari ini lebih ke Tisha Ernie ya, dia penyanyi dangdut dan dia harusnya punya hati seorang ibu. Bayangkan tidak bukan anaknya sendiri, dia bawa anaknya ketika ibu kandungnya itu ada di situ dan ingin mengambil bayinya itu, dan Tisha ini membawa bayinya itu kan juga gimana ya, kayaknya kurang pas. Dan banyak sekali itu komentar dari para netizen itu, apalagi emak-emak ya, yang banyak banget itu emak-emak, ibu-ibu itu aduh banyak banget, karena merasa sama-sama wanita begitu ya. Mungkin ibu-ibu emak-emak ini bisa membayangkan seandainya itu terjadi pada saya bagaimana gitu kan. Kita bisa bayangkan, saya jadi lagi-lagi udah begitu, kok bisa begitu ya, bagaimana keadaannya, kok tidak, maksudnya itu tidak menengahi ya, ini anakmu dan saya ini membawa ini, coba kamu selesaikan dulu dengan suamimu gitu kan, harus begini, harusnya begitu kan ya. Dan dari situ ya gimana ya, pendapat miring banyak banget, apalagi kita tahu bagaimana di Indonesia ini para netizen, apalagi emak-emak itu super emak, dan aduh gak bisa deh kalau super emak-emak, kalau yang emak-emak itu aduh ini ya, persatuannya kuat banget ya, karena mungkin para mama ini sudah masih memegang erat itu Pancasila, itu persatuan Indonesia itu. Gotong royongnya keren banget bro, kalau mama tuh ya satu gitu, ada masalah apa gitu semuanya langsung menggeruduk atau wah ini datang semuanya itu ya, karena ada emosionalnya ya, jadi bisa seperti itu ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman semuanya ya, masih ada ini bergulir padahal mereka sudah udah ke Singapura dan sudah melakukan perceraian. Dan kemarin juga Dr. Richard sudah memberikan klarifikasi ya, mohon teman-teman semuanya memaklumi karena Dr. Richard ini sudah benar-benar minta maaf dan ya seperti itu. Jadi bagaimana mama ya harus memaklumi ya, karena ya begitulah ya. Mungkin yang jelas seperti itu bro ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya ya.